saya Dini Ratnasari Warowo. Di video kali ini saya akan membahas mengenai persiapan pasien dalam pemeriksaan penunjang. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke persiapan pasien dalam melakukan pemeriksaan penunjang, sebelumnya harus kita ketahui dulu apa sih tujuan dilakukan pemeriksaan penunjang ini. Yang pertama adalah untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan untuk menegakkan suatu diagnosa. Jadi yang kedua adalah untuk mengetahui perjalanan penyakit dari pasien tersebut. Dan tujuan yang ketiga adalah sebagai sarana untuk mengukur respon pasien terhadap terapi. Jadi seorang dokter atau perawat tidak akan bisa menentukan diagnosa pasien tersebut jika atau tanpa melakukan pemeriksaan penunjang. Oke, selanjutnya bahan pemeriksaan yang biasa digunakan dalam pemeriksaan penunjang yang pertama adalah darah. Selanjutnya ada urin, kemudian feses, sputum, cairan otak, apusan genitalia, apusan tenggorokan, muntahan, dan lain-lain. Ada banyak ya bahan pemeriksaan yang dilakukan pada pemeriksaan penunjang. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 3 contoh bahan pemeriksaan yang paling sering dilakukan. So, untuk calon perawat profesional, jangan di-skip ya videonya. Oke teman-teman. Baik, di sini saya akan memberikan contoh yang pertama, yaitu pemeriksaan darah. Jadi, pemeriksaan darah merupakan pemeriksaan dengan bahan atau spesimen darah. Jadi, ada 3 jenis sampel darah yang bisa digunakan. Yang pertama, darah vena. Yang kedua adalah darah arteri. Dan yang ketiga adalah kapiler. Nah, pada pemeriksaan darah vena di sini menggunakan sampel darah vena. Dan tempat akses atau tempat pengambilan darah vena. Oke. Nah, untuk pemeriksaan sini adalah saya sebutkan salah satu contohnya ya. Di sini ada trombosit, hemoglobin, hematokrit, dan lain-lain. Nah, untuk pengambilan sampel darah vena di sini, persiapan pasiennya, di sini pasien diberitahu atau diberi penjelasan mengenai apa sih tujuan dilakukannya pengambilan sampel darah vena ini. Kemudian posisi pasien bisa dalam posisi duduk, dalam posisi berbaring dengan tangan lurus maupun terlentang. Nah, untuk pengambilan sampel darah pada pasien gula darah puasa, di sini pasien diminta untuk melakukan puasa, tidak makan dan minum selama 12 jam sebelum dilakukannya pengambilan sampel darah. Nah, tadi untuk pengambilan sampel darah vena ada bermacam-macam yang mau kita ketahui pada pengambilan sampel darah vena. Di sini yang pertama ada hematokrit, ada hemoglobin, ada trombosit, dan lain-lain. Selanjutnya, persiapan pasien pengambilan sampel darah arteri. Nah, di sini lokasi pengambilan sampel darah arteri ini nih. Jadi ada arteri radialis, brachialis, dan femoralis. Sedangkan persiapan pasiennya kurang lebih sama dengan pengambilan sampel darah vena, yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan dilakukan pengambilan sampel darah, kemudian posisinya boleh duduk maupun berbaring dengan tangan lurus maupun terlentang. Nah, untuk pengambilan sampel darah arteri di sini, pasien tidak dibatasi untuk makan maupun minum. Tetapi ingat, pengambilan sampel darah arteri di sini dilakukan untuk
pemeriksaan analisa gas darah pada pasien yang mengalami sesak nafas, perubahan kesadaran, kegagalan nafas, kegagalan fungsi paru, pasien dengan ventilator. Analisa gas darah di sini adalah untuk mengkaji status oksigenasi atau tekanan pada oksigen dan karbon dioksida. Di sini analisa gas darah juga menilai keseimbangan asam basah. Tetapi ingat, pada pengambilan sampel darah arteri di sini dilakukan oleh perawat yang sudah terlatih. Karena pengambilan sampel darah arteri di sini diindikasikan atau diperuntukkan pada pasien yang mengalami kegagalan fungsi paru, yang mengalami sesak nafas dan yang menggunakan ventilator. Pada pengambilan sampel darah arteri di sini biasa disebut dengan analisa gas darah untuk melihat atau mengkaji status oksigenasi pasien dan menilai keseimbangan asam basah pada pasien. Oke, contoh yang kedua ialah pengambilan sampel urin. Di sini pada pengambilan sampel urin yang dilihat adalah warna dari urin itu sendiri, pH-nya, berat jenisnya, baunya, protein, glukosa, dan lain-lain. Nah, untuk persiapan pasien sendiri, di sini sama dengan pengambilan sampel darah, pasien diberitahu cara atau tujuan dilakukan pengambilan sampel urin, di mana diberitahu tujuannya, kemudian cara pengambilan dari urin tersebut. Nah, pada pemeriksaan sampel urin ini atau pengambilan sampel urin di sini, pasien tidak dibatasi makan maupun minum. Tetapi apabila sampel urin diambil pada pagi hari, sebaiknya itu dilakukan sebelum sarapan pagi. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu pemeriksaan sputum, dahak, ataupun sekret. Jadi, di sini tujuan pemeriksaan sputum adalah untuk mendeteksi adanya tuberkulosis, pneumonia, bronkitis, ataupun bronkitaksis. Kemudian, apa saja sih persiapan pasiennya? Jadi, yang pertama yaitu informed consent atau persetujuan pasien. Jadi, dilakukan persetujuan dulu sebelum kita melakukan tindakan ini. Yang kedua, ajarkan pasien teknik atau ajarkan batuk efektif. Jadi gunanya batuk efektif di sini untuk membantu pasien mengeluarkan sputumnya. Kemudian yang ketiga, BTA atau basil tahan asam. Di sini pasien khusus BTA, pasien diberitahu bahwa pemeriksaan ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut pada pagi hari pada saat bangun tidur ya, sebelum tanpa makan maupun minum. Jadi khusus pemeriksaan BTA di sini, ini pemeriksaan dilakukan selama 3 hari berturut-turut tanpa makan dan minum pada pagi hari.